Hello Indonesia! Kita Garuda menjala bangku. Timnas Indonesia direncanakan bisa mulai menggelar pemusatan latihan atau TC pada akhir Mei 2024 untuk menatap 2 pertandingan sisa grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan begitu, pemain Timnas Indonesia mempunyai waktu yang cukup banyak dalam membangun chemistry. Berdasarkan jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Irak pada tanggal 6 Juni 2024 dan juga Filipina pada tanggal 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta Pusat. Kami maunya 31 Mei, 1 Juni pemain sudah masuk ke tim, ucap Ketua Umum PSSI Erick Thohir kepada awak media. Karena begini, pemain perlu waktu untuk bermain bareng, karena ada mereka yang bermain di luar belum menjadi pemain utama, sambung Erick Thohir. Kini Timnas Indonesia yang mengemas 7 poin dari 4 pertandingan berada di urutan kedua klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, Erick Thohir juga mengingatkan kepada pengelola Kompleks Gelora Bung Karno atau PPK GBK agar berkomitmen dalam menjaga kesiapan SUGBK yang sudah ditunjuk menjadi lokasi pertandingan. Sebelumnya, kualitas rumput SUGBK disorot saat Timnas Indonesia menghadapi Vietnam yakni pada tanggal 21 Maret yang lalu. Kala itu rumputnya berwarna kecoklatan di beberapa sudut lapangan. Saya pesan kepada GBK, rumput harus maksimal. Tutur mantan Presiden Inter Milan itu. Ya karena ini pertandingan kelas dunia. Saya sudah memohon berkali-kali kepada GBK dan mereka punya keseriusan. Karena pemerintah sudah renovasi GBK beberapa kali. Saya berharap ada tanggung jawab masing-masing. Tutupnya. Kabar baik datang dari skuad Timnas U23 Indonesia jelang pertandingan uji coba melawan Uni Emirat Arab di Dubai, Uni Emirat Arab pada Senin, 8 April 2024. Pasalnya Timnas U23 Indonesia kedatangan 2 pemain baru jelang pertandingan. Dan kabar ini disampaikan secara langsung oleh asisten pelatih Timnas U23 Indonesia Nova Arianto. Ya, kata Nova Arianto, kedua pemain tersebut adalah Marcelino Ferdinand dan juga Kakang Rudianto. Marcelino Ferdinand dan juga Kakang Rudianto setidaknya bisa membawa angin segar untuk pelatih Timnas U23 Indonesia Sinteyong. Meskipun begitu, belum diketahui apakah kedua pemain tersebut dimainkan atau tidak dalam pertandingan nanti. Sebelumnya, Marcelino Ferdinand memang terlambat bergabung bersama Timnas U23 Indonesia di Dubai. Awalnya Marcelino diprediksi baru akan dilepas ke MS Kedenze pada Senin 8 April 2024. Namun rupanya pelepasan Marcelino dari klub asal Belgia itu ternyata lebih cepat. Adapun untuk Kakang Rudianto merupakan pemain baru yang dipanggil oleh Sinteyong ke Timnas U23 Indonesia. Dari 28 nama itu, 3 pemain dipastikan tidak bisa membela Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Mereka adalah Justin Hubner dari Cerezo Osaka, Nathan Chweon SC Heerenveen, dan juga Alfiandra Dewangga dari PSIS Semarang. Sementara itu, hadirnya Marcelino Ferdinand dan juga Kakang Rudianto membuat Timnas U23 Indonesia kini mempunyai 26 pemain. Dan sejauh ini, Nova Arianto belum bisa memastikan bahwa akan ada pemain baru lagi yang datang. Sebelumnya sempat ada kabar bahwa Alfiandra Dewangga dan juga Justin Hubner akan menyusul Timnas U23 Indonesia ke Qatar. Setelah negosiasi, Justin Hubner baru akan dilepas pada tanggal 17 April 2024 atau 1 hari sebelum laga melawan Australia. Adapun untuk Alfiandra Dewangga diminta untuk datang karena operasi kecilnya berjalan dengan lancar. Dari lubuk hati yang paling dalam, pelatih Timnas Indonesia U23 Sinteyong masih berharap Justin Hubner bisa bergabung untuk membela Garuda Muda. Ya, Justin Hubner, bek yang berusia 20 tahun tersebut sampai dengan saat ini belum dilepas oleh klubnya Cerezo Osaka ke Timnas Indonesia U23. Kami pastinya sedang berusaha semaksimal mungkin agar bisa Hubner bergabung dengan Timnas Indonesia U23 secepat mungkin, ujar Sinteyong. Sinteyong menyatakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir masih mengusahakan Justin Hubner untuk membela Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 di Qatar, yakni pada tanggal 15 April sampai 3 Mei 2024. Mungkin mulai dari Pak Erick Thohir dan PSSI berusaha semua, sama-sama, kata Sinteyong. Untuk Justin Hubner, Sinteyong melihat pemain Korea Selatan dan juga Jepang dilepas ke negaranya untuk Piala Asia U23. Juru taktik asal Korea Selatan itu yakin kebijakan itu bisa berlaku untuk beknya. Maksudnya Korea Selatan dan Jepang memang sama melepas pemain-pemain yang bergabung di Piala Asia U23, semua dilepas. Jadi menurut saya, Cerezo Osaka pasti harus lepas juga pemain tersebut, imbas Sinteyong.
Laga melawan Timnas Uni Emirat Arab U23 menjadi bagian dari persiapan Timnas Indonesia U23 jelang tampil di ajang Piala Asia U23 2024. Kedua tim akan saling berhadapan di Seven Stadium, Dubai pada Selasa 9 April 2024 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong mengklaim dirinya akan menurunkan tim terbaik pada laga nanti. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengatakan laga kontra Uni Emirat Arab U23 sekaligus menjadi simulasi timnya jelang melakoni laga pembuka Piala Asia U23. Untuk uji coba berikutnya lawan Uni Emirat Arab akan dimainkan untuk pemain inti dulu untuk mengantisipasi permainan lawan Qatar nanti tanggal 15. Pastinya tim inti akan dimainkan lebih banyak. Selain tim inti akan ada kesempatan lagi bagi pemain lain, ujar Sintayong. Melihat pernyataan sang pelatih, Timnas Indonesia U23 kemungkinan besar akan memainkan formasi andalan 3-4-3 dan Hernando Ari akan kembali dipercaya untuk berada di bawah mister gawang. Hernando akan dikawal 3 bek sejajar yakni Muhammad Ferrari, Rizky Ridho dan juga Komang Teguh. Sementara di lini tengah, Sintayong bisa mengandalkan duet Iver Jenner dan juga Marcelino Ferdinand dibantu oleh Bagas Kava dan juga Pratama Arhan yang bakal mensupport ke lini depan. Sementara pada lini depan Timnas Indonesia U23 akan diisi oleh Witan Sulaiman dan juga Rafael Strike. Sedangkan Ramadan Sananta menjadi ujung tombak skuad Garuda Muda. Penggawa Timnas Indonesia Justin Hubner tengah berbahagia karena baru saja menjalani laga debutnya bersama Kerezo Osaka di Liga 1 Jepang 2024. Dia merasa laga tersebut sangat spesial dan juga berharap bisa mendapatkan menit bermain yang lebih banyak lagi dengan Kerezo Osaka. Hubner melakoni debut manis bersama Kerezo Osaka saat bertandang ke markas Albirex Niigata di Dinka Big Swan Stadium Minggu 7 April 2024 siang waktu Indonesia Barat. Pada laga tersebut, skuad yang berjuluk Sakura ini meraih kemenangan tipis 1-0 lewat gol Leo Chiara di menit ke-69. Sementara itu, Hubner melakoni debut bersama Kerezo Osaka setelah masuk di menit ke-87 dengan menggantikan Lucas Fernandez. Laga ini menjadi hal yang spesial karena ia menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Liga 1 Jepang era saat ini. Tak sampai di situ, ini juga menjadi laga perdana Hubner di level profesionalnya. Seperti yang kita ketahui, bek berpostur jangkung itu biasa bermain untuk tim muda Wolverhampton Wanderers, bukan skuad utama yang mentas di Liga Inggris. Hubner mengaku sangat senang bisa menjalani debutnya yang manis bersama Kerezo Osaka. Bek berusia 20 tahun itu juga mengatakan kalau ini adalah hari yang sangat istimewa untuknya. Walaupun demikian, bek Timnas Indonesia ini tak ingin berpuas diri. Hubner menegaskan akan terus mengasah kemampuannya untuk bisa mencatatkan penampilannya lebih banyak lagi bersama Kerezo Osaka. Saya juga menyukai jersey merah muda ini. Saya tidak akan puas sampai di sini dan akan terus bermain lebih banyak, tuturnya. Saya ingin berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berpartisipasi, tegas Hubner. Kemenangan ini membuat Kerezo Osaka naik ke posisi 3 klasemen Liga 1 Jepang 2024 dengan koleksi 15 poin. Dan selanjutnya, Kerezo Osaka akan menjamu Kawasaki Frontale di Stadion Yodoko Sakura yang pada Sabtu 13 April 2024 mendatang. Justin Hubner akhirnya mencatat debut di Liga 1 Jepang ketika Kerezo Osaka bermain melawan Albirex Niigata, yakni pada Minggu 7 April 2024. Justin masuk pada menit ke-87 untuk menggantikan pemain asing Lucas Fernandez. Masuknya Justin Hubner membuat Kerezo Osaka memainkan formasi bertahan 3 bek dengan didampingi oleh Kakeru Funaki dan juga Koji Toriumi. Dilansir dari media Jepang Sportpool, menyebut bahwa Kerezo Osaka baru saja mencatat rekor tak terkalahkan terpanjang mereka. Kerezo mencatatkan rekor tak terkalahkan dalam 7 laga pembuka, 4 kemenangan 3 seri, yang merupakan rekor terpanjang klub, tulis Sportpool.jp pada Minggu 7 April 2024. Sportpool juga mengonfirmasi Hubner menjadi pemain Indonesia pertama yang mentas di J-League One. Pada menit ke-87, bek baru Timnas Indonesia Justin Hubner dimasukkan. 5 bek mempertahankan 1 poin. Hubner menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di J1, tulis Sportpool. Dan Justin Hubner kabarnya baru akan dilepas oleh Kerezo Osaka pada tanggal 17 April 2024. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Justin Hubner hari ini dari Kerezo Osaka konfirmasi baru mau melepas pada tanggal 17 April. Kata Erick Thohir seperti dikutip dari Instagram pribadinya, yakni pada Sabtu 6 April 2024. Kemungkinan Hubner masih akan menjadi tumpuan Kerezo Osaka dalam 2 laga ke depan melawan Kawasaki Frontale yang bermain di J1 League dan juga Morioka di J-League Cup.
Di samping itu, Hapner sangat dibutuhkan timnas U23 Indonesia yang ditarget lolos babak 8 besar Piala Asia U23. Indonesia akan bertanding dengan Qatar 15 April 2024, Australia 18 April 2024, dan juga Yordania pada tanggal 21 April 2024 di grup A. Tom Haye dan juga Nathan Chueon turut gagal membantu FC Heerenveen membungkam FC Utrecht pada lanjutan Eredivisie atau kompetisi kasta tertinggi Liga Belanda. Duel FC Heerenveen versus FC Utrecht di Stadion Appelensra, yakni pada Senin 8 April 2024 dini hari waktu Indonesia Barat, berakhir dengan skor 2-3. Pada pertandingan ini, FC Utrecht selaku tim tamu dapat membombardir gawang Heerenveen. Klub yang berjuluk Utrecht itu bahkan sempat unggul 3-0 berkat gol-gol dari Isaac Lidberg menit 37, serta Bratje Samlemers menit 48 dan juga 83. Heerenveen baru bisa memperkecil kedudukan di penghujung laga atau akhir babak kedua. Patrick Wallenberg mencetak 2 gol pada menit ke-90 dan juga 90+4. Namun gol tersebut tidak cukup untuk menghindarkan Heerenveen dari kekalahan. Pasukan Kees van Wonderen itu menyerah dengan skor 2-3. Dan pada pertandingan ini, dua penggawa timnas Indonesia mendapatkan kesempatan dari Heerenveen, yakni Tom Haye dan juga Nathan Chueon. Haye seperti biasa menjadi jenderal tengah Heerenveen dan bermain full selama 90 menit. Adapun Nathan masuk di babak kedua, tepatnya menit ke-85 menggantikan Pelle van Amersfoort. Dan kekalahan ini membuat FC Heerenveen belum beranjak dari papan tengah klasemen sementara Liga Belanda. Venezia FC gagal mendekati zona promosi otomatis yang dihuni oleh Como 1907 dan JITZIS bermain penuh melawan Ascoli. JITZIS memberikan jalan pada sesama orang Indonesia di kasta 2 Liga Italia, seturut hasil terbaru Venezia FC. Klub yang berjuluk Singa Bersayap lama menjadi penghuni zona promosi otomatis di posisi 2 teratas Serie B. Dan JITZIS berkontribusi dalam raihan tersebut dengan mencatatkan total 19 pertandingan sepanjang musim ini. Dan jumlah tersebut seharusnya bertambah banyak andai bek timnas Indonesia tersebut tidak mengalami sakit, yakni pada Oktober sampai Januari. Dan belakangan Venezia kehabisan bensin dalam persaingan di papan atas Serie B. Parma melaju jauh di puncak klasemen, sementara Como dan juga Cremonese bisa melompati Venezia. Teranyar pada Minggu 7 April 2024 malam, Venezia hanya bermain imbang 0-0 melawan Ascoli yang mengakhiri laga dengan 10 orang. JITZIS mencatatkan penampilan ke-19-nya di Serie B musim ini dan juga mempersembahkan clean sheet. Sayang, kinerja bagus di lini belakang tak diimbangi dengan rekannya di lini serang yang gagal mencetak gol. Andai meraih kemenangan, Venezia akan mendongkrak Cremonese dari peringkat ketiga dan juga menempel ketat Como di peringkat kedua. Akan tetapi karena cuma mendapatkan imbang, anak buah Paolo Vanoli hanya menambahkan 1 poin dan juga terpaksa mendekam di peringkat keempat. Posisi tersebut hanya berhadiah 1 tempat di babak semifinal playoff promosi melawan pemenang peringkat 5-8. Serie B musim ini tinggal menyisakan 6 pertandingan, sehingga waktu semakin habis bagi Venezia. Bagi publik Indonesia, skenario terbaiknya adalah Como yang dimiliki oleh Hartono bersaudara meraih promosi bersama Venezianya JITZIS. Momen Ragnar Oratmangun dibuat mati kutu Miss Hulkers di laga FC20 versus Fortuna Sittard pada lanjutan Liga Belanda 2023-2024 menarik untuk diulas, sebab laga itu mempertemukan dua pemain berdarah Indonesia. Ya, laga FC20 versus Fortuna Sittard itu terjadi di pekan ke-29 Liga Belanda 2023-2024, yakni Minggu 7 April 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan itu dimenangi oleh tuan rumah dengan skor 2-0. Miss Hulkers turun sebagai starter untuk 20. Begitu juga Ragnar Oratmangun di kubu Fortuna Sittard. Dan sayangnya, kedua pemain harus digantikan di babak kedua. Pelatih Josep Olsting memberikan 69 menit bagi Hulkers. Di sisi lain, Ragnar Oratmangun mendapatkan kesempatan selama 63 menit dari pelatih Danny Buic. Selama itu, kedua pemain tercatat berduel sebanyak 2 kali. Pada 2 kesempatan itu pula, Hulkers sukses menetralkan ancaman Oratmangun yang dipasang sebagai gelandang serang. Momen pertama terjadi saat pemain timnas Indonesia itu berusaha untuk menembus pertahanan 20 dengan kiringan bola. Namun Hulkers sigap menghalangi laju Oratmangun sehingga serangan itu gagal. Kemudian duel kedua terjadi saat Oratmangun tengah terlibat dalam bangunan serangan rapi dari Fortuna. Ia berusaha menerima dan juga mengalirkan bola ke rekan setim. Dalam situasi itu, Hulkers langsung menutup celah dan juga kembali membuat serangan berhenti. Hasil akhirnya Oratmangun tak bisa membantu Fortuna Sittard meraih poin di markas 20, yakni di Stadion De Hulsveste.
Tim yang berkostum kuning itu tertahan di posisi 10 dengan nilai 35 dari 29 pertandingan. Di sisi lain, FC20 semakin mengukuhkan posisi di 3 besar. Mereka mengumpulkan 60 poin dari 29 pertandingan di Liga Belanda 2023-2024. Asnawi Mangkualam merasakan penjadwalan lebih rapi di Thai League ketimbang rekan-rekannya di Liga 1 Indonesia. Biarpun cuma mendapatkan peran kecil, Asnawi Mangkualam bisa mendapatkan banyak hal di sepak bola Thailand. Kontrak Asnawi Mangkualam di Port FC hanya berdurasi 6 bulan. Yakni berarti kadaluarsa saat Liga Thailand musim ini rampung. Di Liga terbaik Asia Tenggara, pemain asal Makassar ini bermain secara reguler walaupun tak melulu menjadi starter. Teranyar pada Minggu 7 April 2024 malam, ia hanya bertindak sebagai pengganti saat Port FC menantang Bangkok United. Duel peringkat 2 melawan peringkat 3 itu berakhir 2-2, sehingga pemuncak klasemen yakni Buriram United diuntungkan. Asnawi masuk pada menit ke-79, menggantikan bek kanan Thailand yang menjadi pesaingnya, yakni Supanan Buriram. Penampilan tersebut merupakan yang ke-8 di Port FC, yang dicatatkan secara beruntun sejak bergabung selepas Piala Asia 2023. Namun dalam 8 penampilan tersebut, hanya 3 kali ia tampil sebagai starter. Ya, biarpun tak mendapatkan banyak menit bermain, pemain kesayangan Sintayong tersebut bisa melihat sepak bola Thailand dikelola dengan baik. Dan di Thailand, klub-klubnya mendapatkan 2 turnamen tambahan, yaitu Piala FA dan juga Piala Liga, ekuivalen Piala FA dan juga Carabao Cup di Liga Inggris. Dan di Thailand, jadwal disusun rapi tiap musim, dengan bulan awal dan bulan akhir selalu sama. Dengan pengelolaan terbaik, tak heran Thailand bisa rutin mengirim tim ke Liga Champion Asia dan menjadi raja ASEAN. Publik sepak bola Malaysia sedang berada dalam kekecewaan mendalam menyusul kehancuran timnasnya. Setelah menyerah 2 kali beruntun dengan skor 0-2 kepada Oman di kualifikasi Piala Dunia 2026, Harimau Malaya terancam gagal melaju ke putaran ketiga. Akibat kekalahan itu, peringkat Malaysia juga anjlok drastis dalam ranking FIFA dan juga berada di bawah timnas Indonesia. Di tengah kehancuran Harimau Malaya itu, bos federasinya malah dituduh menikmati gaji Rp90.000 Malaysia atau sekitar 316 juta sebulan. Ya, tuduhan terhadap Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM Datuk Hamidin Amin itu muncul sejak beberapa hari yang lalu. FAM sudah mempertimbangkan untuk melaporkan penuduhnya ke polisi, tapi belum dilakukan. Sementara itu, analis olahraga Malaysia Datuk Pekan Ramli percaya tak ada yang salah bagi seorang Presiden Asosiasi Olahraga Nasional menerima gaji bulanan. Meski demikian, Pekan menegaskan harus ada transparansi terkait remunerasi setidaknya di internal asosiasi. Hamidin menjadi sorotan setelah muncul surat yang menuduh FAM melakukan berbagai kesalahan menjadi viral. Surat tersebut menyatakan bahwa Hamidin menerima gaji bulanan sebesar Rp90 Malaysia, belum termasuk tunjangan dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga FIFA. Hal itu membuat marah para penggemar sepak bola Malaysia karena FAM gagal meningkatkan standar kompetisi M-League dan juga tim nasional yang kini terpuruk dalam ranking FIFA. Saat ditanya pekan lalu, Hamidin enggan membeberkan gaji sebenarnya karena alasan pribadi. Pelatih Sintayong menunjukkan keseriusannya dalam mempersiapkan timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024. Hal itu sesuai dengan pengakuan pemain timnas U23 Indonesia Raihan Hanad. Iya, latihannya lumayan keras karena persiapan buat Piala Asia. Jadi semuanya tidak main-main, kata Raihan dari laman resmi Persija. Meskipun berat, Raihan menegaskan akan memberikan yang terbaik untuk timnas U23 Indonesia. Hal itu berlaku saat latihan maupun bertanding. Insya Allah bisa terus kasih yang terbaik selama latihan dan saat bertanding, ujarnya. Ya, skuad Garuda Muda sejauh ini telah merampungkan 1 laga uji coba, dan laga tersebut yakni melawan Arab Saudi U23 pada Jumat 5 April 2024. Dan terkait hasil, timnas U23 Indonesia menelan kekalahan dengan skor 1-3, dan Sintayong sendiri mengaku belum puas dengan permainan anak asuhnya. Meskipun begitu, para pecinta sepak bola tanah air tak perlu khawatir. Pasalnya laga uji coba melawan Arab Saudi hanya dijadikan sebagai dasar bagi Sintayong menilai fisik pemainnya. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.